Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Presiden Joko Widodo kembali turun langsung membagikan bantuan sosial beras 10 kg kepada masyarakat tanpa didampingi Mensos. Selasa siang Jokowi membagikan bansos beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Jokowi menyebut 1.000 karung beras yang diberikan bagi warga penerima manfaat bukan beras kelas medium, melainkan premium. Pembagian di Bantul ini hanya selang sehari setelah bantuan serupa di Sleman. Bantuan pangan beras cadangan pemerintah diserahkan Presiden untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah bulan Juni, Presiden menyebut bantuan akan dilanjutkan jika anggaran negara cukup. Ketidakikutsertaan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi langsung dibantah pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pembagian bansos terkait cadangan pangan, sehingga yang diajak Presiden adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional. Ari menyebut ketidakikutsertaan Mensos Risma bukan disebabkan status Risma sebagai kader PDI Perjuangan. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu. Enggak ada status kepala. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pembagian bansos seharusnya melalui Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Karena bansos merupakan kebijakan Kementerian Sosial, bukan Presiden. Menurut Hasto, ketidakhadiran Risma di pembagian bansos sebagai bentuk integritas sebagai Mensos. Karena tak ingin pembagian bansos dipolitisasi saat masa kampanye. Hasto juga mengklaim program bansos diperjuangkan PDIP di DPR untuk dijalankan pemerintah. Bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Di tengah isu politisasi bansos jelang Pilpres yang kian kencang, Saudara, Presiden turun langsung membagikan bansos, namun kali ini tanpa didampingi Mensos Tri Risma hari ini. Apa alasannya? Kita akan bahas bersama Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Mas Adi, selamat malam. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Adit, Nitya ingin bertanya-tanya nih ya, klaim Istana ini kan karena pembagian bansos adalah isu ketahanan pangan, jadi yang diajak Presiden hanya Bulog tanpa Mensos. Tapi mengingat Risma ini kan kader PDIP ya, menurut Anda ini memperjelas jarak antara Jokowi dengan PDIP kah? Ya, yang pertama isu bansos ataupun BLT memang selalu menjadi isu di dalam konteks pemilu ya. Tapi satu hal yang saya harus tekankan bahwa bansos dan BLT itu adalah instrumen bagi kepala eksekutif ya, dalam konteks hari ini Presiden, untuk bisa menyampaikan pesan ataupun menyampaikan harapan kepada publik, kepada masyarakat gitu ya, bahwa ia punya ruang atau ruang untuk bisa melakukan banyak hal terkait dengan kesejahteraan rakyat gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan pada masa pemilu, itu menjadi satu isu yang menjadi menarik untuk diperbincangkan ya, apalagi pada saat sekarang Presiden memang tidak masuk di dalam arena kontestasi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, menjadi problemnya adalah anaknya Presiden masuk di dalam kontestasi. Dan juga menteri-menterinya juga ada di sana gitu. Jadi memang spesifik memang ada kecenderungan arah yang demikian. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan Bu Mensos gitu ya, memang ini yang kemudian menjadi satu diskusi yang menarik, karena di dalam kabinet Pak Jokowi di situ juga ada partai-partai yang menjadi kontestan di dalam pemilu ya, baik itu yang ada di 01, 02 ataupun 03. Jadi memang ini menjadi sangat menarik gitu ya, diskusinya untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana hubungan relasinya Pak Jokowi dengan para menteri-menterinya, terutama dalam konteks yang kita bicarakan dari PDIP misalnya.
Ya, karena kan kalau ketika hubungan presiden dengan partai ini merenggang, kedekatan dengan menteri yang mewakili partai itu pun kadang turut terlihat terkena imbas begitu ya. Anda melihat bahwa ini adalah pola yang sama? Iya, masalahnya dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas menteri membantu presiden, hal itu seharusnya tidak terjadi, Mbak. Jadi bisa dipisahkan mana di arena-arena atau area di mana tugas menteri itu adalah untuk membantu presiden, bukan untuk kemudian kepentingan partai politik gitu ya. Nah, dalam konteks itu yang kita bicarakan hari ini kan beririsan dengan masa kampanye, beririsan dengan situasi juga di mana kontestasi dalam pilpres atau pileg juga semakin hangat. Tentu memang itu pasti ada kaitannya gitu ya, atau bahkan mungkin ada pemicu yang kemudian menjadi relasi yang tadinya seharusnya dalam konteks normal gitu ya, dalam konteks yang kita bicarakan bisa berlangsung dengan baik, itu kemudian menjadi ada gesekan atau bahkan mungkin singgungan-singgungan gitu ya. Jadi itu yang perlu juga kita tempatkan. Bisa jadi memang dalam konteks masa hari ini sampai hari pemilihan ini menjadi sangat sensitif gitu ya, relasi yang tadinya seharusnya pembantu presiden punya relasi yang juga sangat dekat dengan presidennya, maka kemudian ini menjadi agak renggang atau berjauhan gitu ya. Ya, Karena memang semua punya kepentingan yang berbeda gitu dalam pemilu. Padahal di kesempatan yang lain kita juga lihat bahwa Presiden Joko Widodo kerap didampingi oleh menterinya begitu ya, bahkan menteri yang juga ikut maju di Pilpres sebagai capres. Anda melihat ini sebagai memang ya kebetulan saja karena programnya tidak berhubungan dengan alasan lainnya, atau Anda melihat jelas bahwa ini adalah pesan dari seorang Joko Widodo? Iya, memang repotnya di dalam konteks pilpres ya, terutama kita bicara pilpres ya. Pilpres hari ini itu kan agak rumitnya di situ ada tim sukses, ada juga kontestannya, ada juga kemudian ketua umum partai yang kebetulan juga menteri di kabinet Pak Jokowi, itu yang saling berkelindan satu sama lain. Dan pada titik-titik tertentu mereka punya peran yang bisa mengoptimalkan atau bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat dengan secara konkret gitu ya. Dalam konteks hal ini kita bicarakan BLT sama pembagian beras bansos itu gitu ya. Jadi mungkin hanya menteri-menteri tertentu yang punya peran yang optimal di situ, di lingkaran itu. Dan mungkin bisa jadi di dalam konteks itu bisa mensos bisa perannya berkurang juga gitu ya, atau digeser atau dipisahkan gitu ya. Jadi itu menurut saya dalam hal tertentu itu mungkin bisa juga diarahkan gitu ya, bahwa ini ditujukan untuk kepentingan ini dan sebagainya. Ini baru dugaan saja dan mungkin harus diklarifikasi juga bagaimana apakah apa yang kita lihat dan kita perhatikan itu demikian adanya gitu ya. Karena memang dalam konteks pilpres hari ini semua itu irisan-irisan dan kepentingan-kepentingan yang ada itu saling berkelindan dan kemudian sulit juga untuk dipisahkan maksudnya begitu ya? Berdasarkan Baik. ya maksudnya dalam kepentingan apa gitu. Karena semua itu punya konteks politik yang juga pasti terlihat dalam menjelang hari pemilu nanti gitu, Mbak. Ya, jangan sampai dipolitisasi. Terima kasih Aditya Abdanan, Direktur Algoritma Research and Consulting. Baik, terima kasih juga, Mbak. Mas Adit.